Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu dengan kelompok Ageng Ika Purna Putra dengan nomor NIM 21104410048 dan nanti ada teman saya Aji Saputra dengan nomor Induk Mahasiswa 21104410042. Selanjutnya nanti ada Dwiki Aditya Putra dengan nomor Induk Mahasiswa 21104410057. Nah, dan yang terakhir di kelompok 1 ada Yusandi Ahmad Dones dengan nomor Induk Mahasiswa 21104410087. Nah, di sini kita diberi tugas dari dosen kami yaitu Bapak Pandu. Nah, di sini kita disuruh membuat video tutorial penjelasan manual dalam menyelesaikan penjadwalan CPU dengan pilihan algoritma berikut. Nah, bagian di kelompok 1 kita menyelesaikan penjadwalan CPU dengan algoritma FGFS dengan 10 proses, yaitu ya. Untuk soalnya seperti ini, algoritma Freeze-Come-Freeze Servers atau disingkat FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip freeze in freeze out sesuai dengan waktu kedatangannya. Ya. Nanti setelah ini sekian dari saya, nanti akan diteruskan oleh teman saya. Lalu saya akan melanjutkan dari Mas Ageng, yaitu soal yang dibuat oleh kelompok kami dengan FCFS dengan 10 proses. Dengan P1 memiliki berstem 10, P2 9, P3 7, P4 7, P5 5, P6 berstemnya 4, P7 8, P8 3, P9 2, dan P10 1. Soal, tentukan average waiting time menggunakan algoritma FCFS dengan 10 proses. Lalu untuk diagram Gantt-nya ini di bawah sini. P1 dimulai dari 0 dan P2 selanjutnya proses untuk P2-nya dimulai dari 10, P3 dimulai dari 19, P4 dimulai dari 26, P5 dari 38, P6 43, P7 47, P8 55, P9 58, P10 60. Diagram Gantt ini diperoleh dari penjelasan Bernstein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aji. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari rekan saya tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari mana dapatnya 10, 19, 26, 38, dan seterusnya. Baiklah, di sini untuk mencari waiting time atau mencari dari 10, 19, 26, dan seterusnya ini adalah dengan cara P1 sama dengan 0. Nah, dari P1 berjalan ke P2 itu sama dengan 9. Jadi 10 ditambahkan 9. Jadi 10 ditambahkan 9 sama dengan 19. Kemudian
Lanjut dari P2 ke P3 itu juga sama. Dari 19 ditambahkan 7 sama dengan 26. Kemudian lanjut ke P4 juga sama. Dari 26 ditambahkan 7. Jadi intinya perjalanan dari 26 ke 26 ke 38 adalah 26 ditambah 7. Jadinya 26 ini berjalan selama 7 kali sehingga mendapatkan hasil 38. Nah, di sana kita dapat yang namanya proses atau P4. Nah, kemudian begitupun untuk selanjutnya seperti P5, P6, P7, P8 sampai dengan P10. Baiklah, mungkin saya itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Dwiki. Baiklah, saya Dwiki Aditya Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mas Haji. Setelah membuat diagram Gantt, kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu menghitung waiting time dan average waiting time. Waiting time diperoleh dari proses selesai dikurangi dengan burst time-nya. Misal pada proses 1, di sini waktu selesainya 10, dikurangi burst time 10, sehingga hasilnya 0. Kemudian P2, waktu selesainya 19, dikurangi dengan burst time-nya 9, dan hasilnya 10. Begitu sampai proses ke 10, yaitu 61, dikurangi dengan burst time-nya yaitu 1. Sehingga hasilnya 60. Setelah waiting time masing-masing proses dihitung, langkah berikutnya adalah menjumlahkan keseluruhannya yang nantinya akan digunakan untuk menghitung average waiting time. Setelah dijumlah, jumlahnya adalah 361. Kemudian menghitung average waiting time, yaitu cukup membagi jumlah waiting time-nya dengan jumlah prosesnya. Di sini waiting time-nya 361 dan jumlah prosesnya 10, sehingga diperoleh average waiting time-nya 36,1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.